ada pengurangan nilai sih sebenarnya di aturan itu. Cuman kalau dari saya nggak ngurangin nilai, saya penamaannya nggak saya kurangin. Yang penting teman-teman ngumpulnya itu di kelas RA dan di kelas RB. Teman-teman jangan klik tombol diserahkan ya, karena kok ketika teman-teman diklik tombol serahkan, itu ntar nilainya bakal 0 di RB. Jadi nilainya bakal ada double gitu. Kita bingung mau nilai yang mana gitu. Oke, boleh. Bang, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya tadi pengumpulannya nama yang di pojok kanan atas itu ada yang belum keisi gimana? Baru nama saya sama NIM. Tapi sudah saya kumpul. Oke, seharusnya nama NIM terus waktu tanggal sama nama asprak ya. Bang, izin konfirmasi bang. Ya, kenapa? Punya Jovi Prayogi salah pengumpulan bang, malah mengumpul tugas pendahuluan RB bang. Apa bisa di-unsubmit lagi bang? Ya udah, sekarang kamu assignment terus kamu kumpul di tempat yang seharusnya. Baik bang. Oke, balik lagi untuk penilaian yang nama tadi ya, yang di pretest, kertas pretest itu nggak masalah kalau misalnya teman-teman nggak nyantumin waktu sama nama asprak untuk saat ini ya, untuk modul 1 saya maklumin. Cuma untuk kedepannya teman-teman bisa buat nama, NIM, terus ada waktu tanggal dan nama asprak. Jadi masih saya maafkan. Baik, terima kasih bang. Oke. Ada yang terkendala lagi? Bang, mau tanya. Iya, kenapa? Jadi yang di pengumpulan RB nggak boleh ditandai selesai gitu? Iya, nggak boleh. Jadi biarin aja gitu. Kalau terlanjur nggak apa-apa bang? Itu kamu pengumpulan TP apa PT? Dua-duanya. Soalnya kalau nggak gitu ntar merah terlambat. Iya, nggak apa-apa aturan. Jangan kalau masih udah dikumpulin di assignment aja. Di assignment aja lagi. Makasih bang. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Bang, maaf, izin bertanya. Ini tadi kalau pakai email ITERA baru bisa bang absen. Nggak apa-apa kan ya bang? Iya, nggak apa-apa. Oke, Sebisanya aja. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sebelum kita masuk ke materi ya, modul 1. Izin bang, nanya bang. Boleh. Tadi kan saya upload di GCR tuh bang, cuman untuk namain di PDF-nya tuh salah bang. Jadi tadi saya batalkan, saya kirim ulang bang. Itu gimana bang? Ya, nggak apa-apa. Yang penting Terima kasih bang. namanya sesuaikan dengan aturan umum. Iya bang. Ya udah. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada ya. Jadi sekarang saya mau nanya balik nih. Ini karena kita praktikumnya malam, kalian mau on cam apa off cam? Coba satu suara. Oke aja nggak apa-apa bang. Off cam bang. Izin bang, off cam aja bang, nggak apa-apa bang. Ya. Tapi sebelum kita off cam semua, ini untuk pertama kita bakal on cam semua dulu nih ya buat presensi. Terus ntar kalian boleh off cam semua. Tapi nanti ketika saya tunjuk salah satu kelompok gitu, yang saya tunjuk ini itu pada resen, anggotanya saya suruh resen, terus harus on cam. Gimana? Ya, kenapa Jovi? Bang, ini absennya udah nggak menerima jawaban lagi ya bang ya? Waduh. Iya bang, saya udah nggak bisa absen lagi bang. Oke, ya udah bentar nanti saya obrolin dulu ya yang megang absennya.
Oke, jadi untuk pertama kita on cam dulu semuanya sebelum teman-teman off cam ya. Bentar. Kita mau screenshot. Yuk, pada on cam dulu semuanya. Ya, pada on cam ya. Bang izin join 2 device ya Bang, buat yang on cam. Iya, boleh, boleh. Di sini ada anggota kelompoknya yang izin nggak? Atau yang nggak hadir? Kalau misalnya ada, ntar perwakilan dari kelompoknya PC saya aja. Oke, udah saya SS, jadi teman-teman semua bisa off cam, yang mau off cam off cam, yang mau on cam, parah ya, karena kita akan masuk ke modul 1 PTT 1. Tes. Udah kelihatan belum? Udah bang. Udah bang. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar Bang. Ya, kalau misalnya putus-putus ngomong ya. Siap bang. Baik bang. Jadi saya buka dulu. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung ke praktikum teknik telekomunikasi yang pertama. Ini kalian semua mungkin pada bertanya-tanya ya kan, bertanya-tanya kenapa praktikumnya ini mepet banget gitu sampai udah tutup semester lah istilahnya. Jadi sebenarnya praktikum kalian ini ada beberapa modul yang harus direvisi sama dosen. Jadi kami yang para asprak masih menunggu revisiannya, dan revisiannya kelar di tanggal segini. Tadi ada yang present apa? Ntar kalau misalnya ada apa-apa tinggal masuk aja ya ngomong. Nah, terus untuk PTT 1 ini kita menggunakan software lawas ya. Istilahnya software yang sebenarnya dipakai di tahun 1900-an gitu, di abad-abad 20 akhir, yaitu Electronic Workbench ya. Makanya kenapa teman-teman semua itu
pas proses penginstalasiannya banyak masalah. Sampai tadi yang saya sebelum mulai praktikum, ada salah satu dari kalian yang masih PC saya tentang software penginstalannya tuh masih belum berjalan gitu. Jadi nggak apa-apa, mungkin yang masih belum bisa keinstall, mungkin dicoba dibantu temannya, nanya ke temannya yang udah bisa berhasil proses penginstalasinya. Cuman untuk yang emang terkendala di OS ya, jadi untuk software itu nggak bisa digunakan di macOS, cuman bisanya di Windows. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan macOS, mungkin bisa bergabung atau menggunakan laptop teman sekelompoknya gitu. Oke, kita masuk aja ke modul pertama, yaitu pengenalan simulasi alat ukur dan rangkaian arus searah. Nah, ini tujuan praktikumnya bisa dibaca lah ya. Jadi salah satunya mengetahui cara mengukur arus, tegangan, serta resistansi menggunakan software simulasi rangkaian. Ya, mungkin ini saya skip aja dulu karena tadi udah ada di pretest, teman-teman bisa tahulah tujuannya. Nah, di sini tuh kita lebih fokus ke alat-alat pengukuran pada praktikum kali ini. Salah satunya adalah voltmeter, di mana voltmeter ini untuk menghitung tegangan pada suatu rangkaian. Nah, voltmeter ini itu diterapkan kepada rangkaian itu secara paralel. Jadi dia nggak bisa rangkaian seri gitu, dia nggak bisa dicek. Karena kalau misalnya secara seri, voltmeter ini hasilnya bahkan menurun. Jadi nggak sama dengan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut gitu. Nah, nanti kita coba simulasikanlah dari rangkaian-rangkaiannya. Lalu ada ampermeter. Ampermeter ini tujuannya untuk mengecek arus ya. Jadi arus itu dicek menggunakan ampermeter, dan ampermeter ini itu dicek secara seri, gitu. Jadi nggak secara paralel, dia dicek secara rangkaian seri. Jadi bedanya voltmeter dan ampermeter itu proses pengecekannya itu beda ya. Voltmeter secara paralel dan ampermeter secara seri. Nah, ini ada yang ketiga, ada ohmmeter, yaitu alat untuk mengukur hambatan listrik. Biasanya ini untuk di resistor, agar kita tahu nih resistor tersebut itu bernilai, resistansinya tuh bernilai berapa gitu. Nah, selanjutnya ini ada osiloskop sebagai alat pengukur gelombang sinyal listrik yang dihasilkan suatu rangkaian. Teman-teman bisa baca aja di sini ya, supaya nggak terlalu lama. Nah, di modul ini juga ada rumus-rumus ya, bisa dilihat dan bisa dibaca-baca aja dulu. Lalu ada resistor. Nah, resistor ini sebagai hambatan suatu rangkaian, karena kalau misalnya tidak ada hambatan, maka rangkaian bisa mengalami over voltage, gitu. Jadi mengalami kelebihan tegangan pada suatu rangkaian tersebut. Jadi ini di sini ada disediakan sama modulnya beberapa rumus yang mungkin udah kalian ketahui gitu ya di rangkaian listrik. Jadi bisa dibaca-baca aja dulu. Lalu ada kapasitor, ya, komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dieelektrik. Bisa dibaca-baca aja. Ini belum masuk ke rangkaiannya ya, yang kita bakal buat di EWB. Lalu ada rangkaian arus searah, ini ada rangkaian linear, ada rangkaian superposisi. Mungkin rangkaian superposisi ini di akhir-akhir bab rangkaian listrik kalau nggak salah ya dipelajari. Jadi teman-teman sebelumnya harus bisa memahami nih dulu konsep dari rangkaian tersebut gitu. Apa bedanya dan tujuan rangkaian tersebut tuh untuk apa. Oke, kita masuk aja ke rangkaian pertama,
Jadi jika teman-teman lihat di GCR ya, itu ada saya upload modul 1 dan jurnalnya gitu. Bentar ya, saya mau share screen jurnalnya dulu. Oke, bentar. Share screen lagi. Nah, ini jurnal modul 1. Nah, jurnal ini saya jelaskan dulu ya. Jurnal ini itu nanti sebagai bahan acuan teman-teman semua buat mengumpulkan data hasil dari simulasi EWB nantinya gitu. Jadi di sini kalau di jurnal ada 6 tabel ya. Berarti ada 6 rangkaian yang harus teman-teman buat. Dan rangkaian itu semua ada di modul yang disediakan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini tuh rangkaian untuk tabel 1, yaitu sebagai pengukur tegangan dan arus DC. Nanti itu data yang didapatkan dimasukin ke tabel ini gitu. Nanti saya jelasin lah satu-satu. Jadi semoga teman-teman bisa pahamin ya. Kalau misalnya nggak paham bisa ditanyakan ulang. Dan yang tanyain supaya nggak terlalu banyak yang nanya. Itu yang nanya tuh perwakilan kelompok aja gitu, kalau bisa. Jadi kita mulai masuk ke rangkaian yang pertama, yaitu pengukuran tegangan dan arus DC. Nah, ini teman-teman harus sambil buka modul ya, dan kalau bisa sambil dibuatlah simulasinya, ikut tutorialnya. Nah, saya pindah share screen dulu. Oke, ada kelihatan. Nah, kita ini sambil baca modul yang satu ya. Di modul ke-1 itu kita membuat rangkaian untuk pengukuran tegangan dan arus DC. Nah, poin pertama di modul itu dituliskan, buatlah rangkaian di bawah ini dalam software EWB, seret komponen yang ditambahkan ke dalam lembar kerja untuk memberi nilai dari setiap komponen, lalu klik ganda pada komponen yang akan diubah nilainya. Nah, di modul itu kan udah tertera ya gambarnya. Jadi di situ ada sumber tegangan sebesar 5 volt itu V1, lalu R1-nya itu 2,2 kilo ohm, R2-nya 10 kilo ohm, lalu R3-nya 1 kilo ohm. Nah, sebelumnya kita buat dulu rangkaiannya sesuai dengan modul. Jadi di sini teman-teman harus bisa nerjemahin nih bahasa dari modul itu ke WB tersebut. Ini saya mulai buat rangkaiannya dulu.
Nah, jika teman-teman lihat ya di modul ini rangkaiannya gitu. Nah, kalau misalnya EWB teman-teman ada kayak hilang gini, nah itu caranya di minimize dulu EWB-nya. Udah lalu di maximus lagi. Yang tadi biasanya emang kayak gitu tuh EWB-nya. Jadi di zoom. Nah, jadi di modul rangkaiannya itu seperti ini. Jadi ada satu tegangan, lalu ada 3 buah resistor. Dan kalau kita lihat di modul, itu tegangan V1-nya itu sebesar 5 volt. Berarti diklik 2 aja di sini. Lalu ganti nilainya jadi 5 volt. Nah, terus di R1-nya itu 2,2 kilo ohm. Jadi dibuat aja di sini 2,2 kilo ohm. Ini pakai titik 2,2. Lalu di R2-nya itu 10 kilo ohm. Jadi sambil dibuka ya modulnya biar paham. 10 kilo ohm. Lalu di R3-nya sini resistor yang ketiga itu 1 kilo ohm. Jadi udah defaultnya 1 kilo ohm. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di modul poin 2-nya itu beri sumber tegangan DC 5 volt secara teoretikal. Ya, secara teoretikal. Lalu hitung nilai tegangan di R3 dan arus di R1, lalu ubah nilai R1 dari 2,2 menjadi 4,7 dan 1K. Jadi ini R1. Ini bisa saya buat label ya. Ini saya buat label R1. Ya, ini R1 biar teman-teman bisa paham. Ini R2. R3. Ini tegangannya yang V1. Nah, di sini juga teman-teman harus lihat setiap node-nya itu kalau di modul, kalau node di sini itu A, lalu di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini F. Nah, agar nanti ketika teman-teman mau mencoba mengukur dengan voltmeter, itu bisa tahu gitu di bagian mana tegangan yang harus dicek dari rangkaian tersebut. Selanjutnya di poin ketiga ya, itu ukur tegangan di R3 dengan menggunakan voltmeter dalam software EWB. Jadi di R3 ini kita bakal masang voltmeter. Nah, voltmeter yang tadi udah saya jelaskan, voltmeter itu hanya bisa diterapkan ke rangkaian secara paralel. Jadi nggak boleh seri. Nah, kalau di EWB ini nyari voltmeter dan ampermeternya itu di sini yang saya tunjuk. Di sini tuh ada indikator. Nah, ini muncul indikator. Lalu sini ada voltmeter. Ini dikeluarin lalu diletakin kemari. Nah, ini karena error lagi, saya minimize dulu, saya maximize lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di voltmeter ini itu ada yang garisnya lebih tebal, kelihatan kan? Nih. Nah, ini melambangkan bahwa sumbu dari voltmeter ini adalah negatif.
Jadi di sini positif, di sini negatif. Jadi kalau misalnya kebalik, teman-teman masangnya dari negatif dulu gitu. Ini saya rotate ya, CTRL, Ctrl R, nah kayak gini. Itu nanti nilainya jadi hasilnya tuh negatif gitu, nggak positif. Cuman bedanya di nilainya aja sih. Kalau untuk nilai dari tegangannya itu tetap sama angkanya. Nah, jadi kalau misalnya mau lebih konsisten gitu, pengukurannya menggunakan positif aja gitu. Jadi untuk nge-rotate-nya bisa klik kanan lalu rotate, atau teman-teman bisa menggunakan shortcut CTRL R, ya, Ctrl R untuk nge-rotate ini. Nah, balik lagi ke modul 1, itu ukur tegangannya di R3 kan. Nah, ini R3 menggunakan voltmeter. Kita tahu voltmeter itu diukur tegangannya secara paralel. Berarti kita ngukurnya nggak di sini gitu, nggak di tengah-tengah sini, tapi di luar sini. Lalu kita hubungin kabelnya ini ke sini, kerangkaian di atas, lalu membawa ke sini. Nah, selanjutnya yang di poin keempat modul 1 itu teman-teman bisa baca lagi, ukur arus di R1 dengan menggunakan ampermeter dalam software EWB. Jadi di R1 ini kita menggunakan ampermeter untuk mengukur arusnya gitu. Nah, karena ampermeter itu sifatnya adalah rangkaian seri ya, jadi dipasang secara seri gitu. Maka cara pasangnya adalah, ini kita geser dulu. Nah, di penghubung antara tegangan ke R1 ini kita hapus, jadi diklik aja, lalu di delete. Selanjutnya dipasangkan indikator. Di indikator kita keluarin ampermeternya. Dipasangkan seperti ini. Ini saya lebarin lagi. Nah ini sumbu positifnya dan sini sumbu negatifnya. Lalu dipasangin aja. Satu ke tegangan dan satu lagi ke R1. Nah, jadi ini ya teman-teman perbedaannya. Kalau ampermeter itu dicek secara seri, rangkaiannya seri seperti ini. Gitu. Kalau voltmeter secara paralel seperti ini. Jadi nggak boleh voltmeter ini dipasang seperti ini. Nggak boleh, karena nanti hasil tegangannya itu menurun. Oke. Jadi ketika udah dipasang seperti ini, teman-teman bisa jalanin aja. Di pojok kanan atas ini ada tombol buat on. Itu dijalanin, maka akan muncul hasil dari kedua pengukur tersebut gitu. Yang ampermeter itu menghasilkan 1,609 miliampere, terus yang satunya lagi voltmeter itu 1,461 volt. Nah, jadi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kita praktikum sampai 21.30. Masih cukup panjang. Maaf bang, bisa diulang nggak bang yang di ampermeter tadi? Soalnya saya ngebenerinnya saya jadi ketinggalan. Oke, jadi ampermeter ini dipasang secara seri gitu. Pasang secara seri. Nah, tahu nggak kenapa pasangnya seperti ini? Karena ini sesuai dengan modul. Kalau teman-teman lihat baca di modul 1 di halaman 22, itu di nomor 4 tulisannya ukur arus di R1 dengan menggunakan ampermeter gitu. Jadi dibuatnya antara tegangan
ini tegangan sampai R1. Jadi diletakkannya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, kalau ampermeter yang saya bilang tadi, dia dipasangkan secara seri, ya. Jadi nggak boleh dipasangkan secara paralel seperti voltmeter. Dan voltmeter itu sebalikannya gitu. Dia harus dipasangkan secara paralel, nggak boleh secara seri. Oke, ada yang ingin tanyakan? Ada ya. Jadi, selanjutnya, teman-teman mencari data nih. Mencari data, kalau lihat di jurnalnya, saya share screen yang jurnalnya lagi ya. Oh ini silakan kalau teman-teman mau SS dulu. Oke. Izin bertanya bang, Boleh, kenapa? itu kalau misalnya peletakan dari apa ampermeter atau voltmeternya kalau misalnya ditempatkan di seri ke paralel ke seri itu bakal terjadi konslet atau gimana bang? Apa tidak terkait nilai tegangannya atau arusnya gitu? Nilainya kalau misalnya dipasang sebenarnya bisa gitu ke ampermeter secara paralel, cuman nanti nilainya enggak sesuai dengan hasil rangkaian gitu. Ini saya buktikan ya, kalau ini voltmeter ini kan secara paralel itu nilainya 1,461 ya. Coba saya buat secara seri nih. Bentar. Oke. Saya hapus, terus saya buat secara seri. Jadi kan nilainya 1,416 ya. Saya coba masukin. Ini secara seri. Nah, jadi ketika saya jalankan, maka nilainya berubah gitu. Sama ampermeter juga nilainya berubah, yang tadinya miliampere jadi mikroampere. Jadi kelihatan ya perbedaannya. Makanya kenapa voltmeter ini itu dilarang banget buat dicek secara seri, karena nilainya pasti bakal beda dengan hasil dari rangkaian tersebut. Jadi kalau kalian bandingin sama perhitungan di rangkaian listrik, itu nilainya pasti beda. Karena ini emang nggak boleh dipasang secara seri, harus paralel voltmeternya. Begitu. Ya, mungkin saya bisa kembalikan lagi. Saya kembalikan lagi rangkaiannya secara paralel. Nah, ini udah di screenshot ya, rangkaian untuk tabel 1. Ini saya stop share screen dulu. Jadi sebelumnya saya ingatkan lagi, teman-teman harus tahu node-nya yang disesuaikan dengan modul. Jadi di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini F. Jadi lihat di modulnya aja. Oke, kita balik lagi ke jurnal.
Nah, di tabel 1 ini nanti di laporan praktikum kalian buat tabelnya seperti ini. Nah, terus tadi kan percobaan yang di awal rangkaian R1 itu kan 2,2 kilo ohm ya, 2,2 kilo ohm. Terus di sini teman-teman tulis hasil dari ampermeternya yang dari node A ke B. Lalu di sini yang tegangan, kolom tegangan ini yang V di node C dan D itu ditulis hasilnya yang muncul di software tadi. Ya kan? Nah, yang ini yang perhitungan teman-teman coba hitung manual. Oke. Jadi coba hitung manual. Nah, hasil hitungan manualnya teman-teman masukin ke sini. Ke arus sama ke tegangan. Biasanya hitungan manual dengan software EWB itu bakal mengalami toleransi lah istilahnya. Jadi nggak 100% sama angkanya. Biasanya samanya itu di 2 angka di belakang koma. Nah, makanya teman-teman di sini harus cari perhitungannya juga gitu. Oke. Selanjutnya pengukuran yang di tabel kedua ini R1-nya itu diganti nilainya sebesar 4,7 kilo ohm. Oke, 4,7 kilo ohm. Ini berdasarkan jurnal ya. Jadi jurnalnya udah saya upload ke GCR, itu bisa dilihat. Lalu yang terakhir 1 kilo ohm. Ntar nilai yang di ampermeter, voltmeter itu dimasukin ke sini. Di sini ampermeter, yang di EWB, di sini arus yang teman-teman hitung manual, lalu yang tegangan yang berdasarkan dari EWB di sini, lalu pengukuran tegangan manual ya yang teman-teman hitung manual itu di sini. Oke, ada yang ingin tanyakan? Iya, R1-nya aja yang diubah, R2, R3 tetap sesuai dengan nilai di modul. Izin bertanya Bang, Oke, kenapa? untuk perhitungan manualnya itu rumusnya itu ada di modul lagi Bang? Ada di modul, ada di materi rangkaian listrik kayaknya. Jadi dicari-cari aja gitu. Cara ngitung arus dan cara menghitung tegangan. Ya, kenapa? Bang, untuk perhitungannya itu di laporan ditulis nggak? Atau dicara-carakan Nah, aja? jadi hasil perhitungan itu teman-teman buat di kertas HPS. Ya, di kertas HPS. Jadi satu orang aja, jadi kan kalian satu kelompok nih. Satu kelompok itu satu lookbook sama satu perhitungan. Gitu. Jadi lookbook ini kan beda sama perhitungan. Yang perhitungan ini teman-teman buat di kertas HPS A4 seperti biasa. Terus tulis perhitungannya. Mencari arus, mencari tegangan gitu. Sesuai dengan R1 yang diubah gitu. Jadi R1 yang di sini kan 2,2 kilo ohm. Itu dicari arusnya berapa sama tegangannya berapa. Untuk yang R1-nya. Nanti saya kasih contoh lah. Khusus untuk anak RA saya kasih contoh laporan. Biar teman-teman ada gambaran gitu. Oke? Baik, terima kasih Bang. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua aja kali ya. Mengukur tegangan AC dengan multimeter dan osiloskop. Oke, ntar saya pindah ke satu lagi. Ini teman-teman supaya bisa mudah ngecun ya, sambil buka modulnya. Karena kita fokusnya itu ke hasil modulnya itu.
Oke, bentar. Jadi karena mempersingkat waktu, ya teman-teman bisa ngelihat aja ya hasil rangkaian yang telah saya buat sebelumnya. Oke, ntar saya buka dulu rangkaian yang telah saya buat, rangkaian kedua. Nah, ini teman-teman bisa screenshot rangkaiannya. Jadi di sini tuh rangkaiannya berisikan function generator, terus ada multimeter. Sorry, ini nggak kelihatan ya nanti. Kalau mau kelihatan di minimize dulu, lalu maximize lagi. Nah, multimeter. Ini multimeter. Selanjutnya ada oscilloscope. Supaya kelihatan lagi. Nah, oscilloscope kayak gini. Entar di sini kita bakal melihat gelombang sinusoidnya di sini di oscilloscope. Jadi teman-teman buat dulu rangkaiannya seperti ini untuk rangkaian 2 ya. Saya buka jurnalnya dulu. Nah, di function generator, jadi ini sebenarnya nggak bisa diperbesar ya, cuman teman-teman bisa dilihat aja lah. Oke. Di function generator, teman-teman bisa ubah pengaturannya itu di modul di halaman 22 itu atur frekuensinya sebesar 1 kHz. Ya, jadi dinaikin, di sini tuh naikin 1 kHz, diubah 1 kHz, lalu amplitudenya itu 5 volt. Ya, bisa dilihat, dan duty cycle-nya itu 50%. Bisa dilihat ya, function generatornya dibuat seperti ini. Untuk resistor 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm. Oke. Kalau udah, ini bisa dijalankan rangkaiannya. Lalu diklik oscilloscope-nya. Oscilloscope-nya. Nah, ini kan cepat ya jalannya. Ini tinggal di stop aja. Di stop oscilloscope-nya. Terus karena ini gambar oscilloscope-nya ini kecil ya, ini bisa diubah time base-nya di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada time base. Time base ini bisa mengatur bentuk gelombangnya. Jadi kalau makin ke atas makin kecil, makin ke bawah makin melebar. Ini. Diatur aja, disesuaikan time base-nya di sini. Nah. Jadi hasil dari gelombangnya itu seperti ini. Dan sesuai dengan modulnya. Oke, terus bentar, saya
Oke, selanjutnya itu di jurnal bisa teman-teman lihat ya, ada frekuensi multimeter, lalu ada osiloskop, di sini ada VPP, Vmax sama VEFF. Jadi itu pengukuran tegangan di osiloskop itu sendiri gitu. Cuma nanti saya kasih tahu cara pengukurannya gimana. Cuman yang pastinya untuk frekuensi osiloskop ini osiloskop. Nah, di function generator itu teman-teman buat frekuensinya itu, ini kan 1 kilohertz ya. Dan di jurnal itu kan ada 5 tabel ke bawah ya. Untuk frekuensinya, teman-teman bisa buat 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dicoba-coba aja. Jadi untuk 1 nanti gimana hasilnya. Lalu yang kedua, tinggal diubah. Lalu dijalankan lagi. Lalu dibuka osiloskopnya, di screenshot bagian gelombangnya. Nah, bagian gelombangnya. Oke. Terus untuk multimeternya itu bawaan standar aja sebenarnya. Nggak usah banyak yang diubah. Nah, di multimeternya ini nanti ada hasilnya nih teman-teman. Di sini kan hasilnya minus 123,8 mikrovolt ya. Jadi tinggal dicatat dan dimasukin ke tabelnya aja gitu. Jadi setiap function generator itu diubah 1, 2, 3, 4, 5. Ntar di function generator ini teman-teman jalankan multimeternya. Jadi setiap beda frekuensi ntar hasilnya beda gitu. Nah, di sini dicatat. Nah, kalau ini settingannya dibuat ke volt aja. Dibuat ke volt. Terus jangan banyak yang diubah lah. Bawaan standarnya si EWB aja. Gitu. Oke, untuk osiloskopnya. Bentar. Bangun beberapa kali bangun itu. Aduh, tidur lagi. Jadi di sini kan ada nilainya nih ya, tegangannya ini. Contohnya di sini tegangannya, tadi kayaknya di 2 Hz kayaknya, di 2 kHz. Dan ini hasil tegangannya tuh ada di 3,1262 volt. Nah, ini teman-teman bisa masukin ke FPP-nya gitu. Ke FPP-nya bisa dimasukin. Terus di sini ada dikasih, tahu nggak ya, di jurnalnya kayak rumus. Kayaknya nggak ada dikasih rumusnya. Terus nanti dicari tegangan max-nya gitu, tegangan maksimalnya. Lalu cari tegangan EFF-nya gitu. Nah, untuk rumusnya nanti bakal saya kasih untuk nyari di tabel 2 ini gitu. Nantilah saya kasih. Cuman yang pastinya teman-teman buat dulu rangkanya seperti ini, lalu cari nilai dari multimeter itu lewat function generatornya ini. Jadi kan itu di 2 kHz ya. Kalau kita buat di 5 kHz itu bakal beda lagi hasilnya. Dijalankan, dilihat multimeternya. Nah,
Multimeternya ini. Nah ini kan bergerak terus ya. Teman-teman bisa stop aja di mana aja supaya bisa tahu nilai yang pastinya itu. Karena ini mengikuti osiloskop, karena osiloskop langsung bergerak mulu. Jadi di multimeter ini bisa dicatat aja ukuran dari hasilnya. Gitu. Ada yang ingin tanyakan nggak? Oh, untuk yang di generatornya di sini. Instrumen. Bentar. Indikator nggak sih? Wait ya. Bang, untuk lihat Oh ya di sini aja. min max-nya itu di mana ya, Bang? Oh, untuk Vmax dan VFF-nya itu sebenarnya dicari menggunakan rumus gitu. Itu nanti iya VPP-nya. Oke, untuk nyari ini function generator itu di sini. Karena ini udah make, jadi kayaknya dia cuma boleh make sekali aja. Jadi nggak bisa diklik sih. Jadi ini sesuai ya. Di instrumen sini dicari. Di instrumen sini dicari, terus tinggal dipasangin aja sesuai dengan rangkaian seperti ini. Oh ya, untuk setiap rangkaian itu wajib menggunakan ground. Jadi jangan sampai kalian nggak pakai ground. Untuk resistornya 1 kilo ohm. Untuk masalah mungkin ntar saya bantu loh. Masalah rumus yang bakal dicari. Gimana nanti saya bakal bantu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Intinya teman-teman buat rangkaiannya seperti ini untuk tabel 2 di jurnal. Ya, ini bisa di screenshot terlebih dahulu. Kita masuk ke rangkaian yang ketiga. Ada cerita. Gado-gado tau nggak? Sebelum orang kecil lele beda lagi gado-gado kamu. Jadi di rangkaian yang ketiga ini sederhana banget. Teman-teman bisa buatnya seperti ini. Dengan resistornya itu 4,5 kilo. 4,5 kilo. Kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan bilang. Oke. Saya off mic tadi. Bentar. Jadi teman-teman bisa buat rangkanya seperti ini. Di function generatornya tinggal diubah aja ya sesuai dengan mode jurnal. Di jurnal itu teman-teman lihat di tabel 1.3 di situ ada 100, 200 sama 250 Hz. Jadi ukurannya Hz. Ini kita ubah Hz dulu. Ini kita buat 100 Hz. 100 Hz. Nah, untuk amplitudenya itu kalau di
Kalau di modul itu nggak ada dikasih tahu ya amplitude-nya. Tapi teman-teman bisa menggunakan amplitude-nya itu sebesar 10 volt aja. Dengan duty cycle-nya itu 50%. Oke. Ntar dijalanin aja. Saya close. Jalanin. Ini resistornya 4,5 kilo ohm. Jalanin. Nah, ini sinyalnya bakal hasilnya tuh kayak garis seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini bisa kelihatan hasilnya. Jadi, ini teman-teman bisa dicatat periodenya. Periodenya bisa dicatat sebesar 7,3065 second. Ya, di sini periodenya. Dan frekuensi osiloskopnya hari ini bisa di reverse ya. Bener kan? Yang bikin bangsa itu loh. Lihat hasil itu dicocok kayak gitu dia malas itu. Enggak itu kan. Oh, ternyata Betul ya? Belum orang yang. Aku mikir tuh. Kayaknya orang kawin. Momennya belum dapat. nah, untuk tadi kan udah dapet tuh periodenya. Teman-teman bisa ngitung frekuensinya tuh menggunakan rumus. Gitu. Jadi itu ada rumusnya. Mungkin kalau nanti saya selesai ini, mungkin saya bisa kasih rumusnya. Jadi perwakilan dari teman-teman RA bisa ngechat saya buat saya berikan rumusnya gitu untuk nyari frekuensi osiloskop. Itu teman-teman bisa nyari sendiri di modulnya mungkin tersedia. Intinya buat rangkaian 3 seperti ini. Ini supaya nggak kemalaman banget ya, karena ini modul 1 tuh ada 6 rangkaian. Takutnya kita kekurangan waktu. Oke, teman-teman bisa screenshot aja dulu. Screenshot terlebih dahulu rangkaiannya seperti ini. Lalu untuk function generator itu diubah sesuai dengan jurnal ya. Jadi di jurnal itu function generatornya ada 100, 200 sama 250 Hz. Diperhatikan juga satuannya, jangan sampai diubah kilohertz, jangan. Jadi satuannya itu Hz. Oh, tadi periode tadi ada hasilnya di osiloskop. Jadi ini function generatornya itu di 100 Hz. Ini saya jalankan. Oke, saya jalankan, saya buka osiloskopnya, saya berhentikan. Ya. Nah, ini kalau misalnya nggak muncul tadi ya, ini kan nggak muncul. Ini di klik aja, mundur. Taruhin. Nah, untuk periodenya bisa ambil di sini. Bisa ambil di sini sih. 2,6298 second untuk periodenya. Bang, punya saya kok tampilannya osiloskopnya nggak kayak gitu ya, Bang? Gimana tuh? Nggak kelihatan kan? Yang kayak awal tadi, Bang. Kayak gini.
Coba di minimas maksimas kayak gini. Memang dia. Jadi di minimas maksimas windownya. Bisa? Soalnya emang EWB itu penyakitnya kayak gitu, teman-teman. Untuk PTT1 kita menggunakan EWB, kalau PTT2 nanti kita menggunakan Proteus, PTT3 menggunakan Multisem. Jadi emang setiap PTT itu beda softwarenya. Jadi untuk PTT1 kita pakai yang basic dulu aja. Dan ini softwarenya software lawas, jadi dari Prodi juga ngekonsepinnya seperti itu gitu. Mungkin kalau misalnya masih bermasalah, pakai laptop teman yang lain atau yang masih bisa gitu. Karena kan kalian kelas RA kan semua kelompok sama ya nilainya. Ada yang beda, bisa dibuat aja. Oke. Ntar kalau misalnya ada yang masalah, bisa pilih saya aja. Untuk mempersingkat waktu ya, karena kita punya waktu 30 menit lagi, kita selesai di 21.30. Saya langsung masuk aja ke rangkaian selanjutnya. Rangkaian selanjutnya itu rangkaian keempat, yaitu pengukuran beda fase. Bentar ya, saya minum dulu. Oke, sorry ya, gue ngambil minum dulu. Oke, kita masuk ke
rangkaian yang keempat. Jadi dari modul, kalau teman-teman baca, teman-teman bisa menghasilkan rangkaian seperti berikut. Seperti berikut ini ya. Untuk mencari beda fasa. Oke, di jurnalnya, di jurnal modul 1 itu ada nilai untuk kapasitornya itu yang pertama 10 picofarad ya. Terus ada 100 picofarad. Nah, yang nanti tugas kalian adalah mencari delta TS-nya, lalu TS-nya, lalu sudut fasanya. Nah, TS-nya itu, untuk TS-nya itu bisa cari di sini, di osiloskop. Dan gini lagi, ya. Jadi ini hasil gelombangnya seperti ini. Nah, setiap rangkaian yang menggunakan osiloskop itu teman-teman screenshot bagian tampilan osiloskopnya. Ya. Nah, untuk TS dan delta S itu sama sudutnya ya. Nanti ada perwakilan. Saya buat nanti perwakilan dari R aja. Itu buat PC saya, ntar saya kasih rumus buat nyari delta TS-nya, TS sama sudut fasanya. Intinya teman-teman di sini satu kelompok buat dulu rangkaiannya seperti ini. Karena kalau misalnya saya jelasin itu bakal panjang banget. Dan juga saya nanti bakal ngasih hasil laporan saya semester lalu. Jadi teman-teman bisa melihat contohnya gitu. Oke. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini, bisa teman-teman screenshot dulu. Bang, izin bertanya Bang. Iya, kenapa? Yang 10 PFG itu dari mana ngambil rangkaiannya Bang? Bentar. Oke Bang. Itu dari sini. Dari basic ini, tombol ini. Nih, tombol yang ini, yang kedua. Jadi sini kan isinya berbagai macam resistor ya. Ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Gitu. Dan kita pakai yang induktor. Kapasitor. Kapasitor itu value-nya kita ubah sesuai dengan jurnal. Di situ kan picofarad ya, berarti diturunin ya. Nah, ini dibuat 10 gitu. Oke, ntar nanti hasilnya seperti ini. Sama. Jadi ini kapasitor. Oke, terima kasih Bang. Oke, jadi ini bedanya resistor, kapasitor, sama induktor. Ini ya, simbol-simbolnya. Nah, ini induktor. Jadi kalau teman-teman di rangkaian listrik itu ketemu simbolnya segitiga seperti ini, itu berarti resistor. Kalau ketemunya seperti ini, di rangkaian listrik ya, di mata kuliah rangkaian listrik, itu berarti induktor. Kalau seperti ini, ini kapasitor, yang ini induktor. Jadi kalau seperti ini namanya induktor. Jadi buat teman-teman mungkin dari sekarang udah terbiasa gitu dengan simbol-simbol. Kalau yang ini simbol ground gitu ya. Jadi kan seringnya teman-teman dibuat soal rangkaian listrik itu ketemu simbol-simbol seperti ini. Jadi tahulah istilahnya. Basic banget. Oke, intinya teman-teman buat dulu aja rangkaiannya seperti ini. Ntar perwakilan dari kalian saya kirimin untuk mencari pengukuran beda fase ini. Sama yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut aja ya ke
rangkaian yang kelima, teorema superposisi. Saya open aja. Jadi di teorema superposisi, kalau teman-teman lihat di modul 1 halaman 23, teman-teman bisa mendapatkan rangkaiannya seperti ini. Oke. Nggak kelihatan ya. Pak, saya zoom ya. Nah, ini. Jadi ini rangkaiannya hampir sama kayak rangkaian ke-1, cuman bedanya di sini tuh memiliki 2 sumber tegangan gitu. Dan seperti biasa ya, voltmeter ini dipasang secara paralel. Ya, teman-teman bisa lihat. Sedangkan ampermeter secara seri. Nah, ini saya dapatkan rangkaian ini itu berdasarkan dari baca modul yang ada di halaman 23 sampai dengan halaman 24. Oke. Nah, di jurnalnya itu, kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat, itu ada tegangan 1, V1, dan V2. Jadi V1, ini V2, gitu. Nah, coba teman-teman buka jurnal modul 1-nya, terus lihat di tabel 1.5 itu kan teorema superposisi. Nah, di situ ada V1, V2-nya itu on-on gitu ya. Jadi keadaan hidup gitu tegangannya. Kan ada 3 tabel tuh ya. V1-nya on, V2-nya on, itu berarti 2 sumber tegangannya ini hidup. Gitu. Oke. Dan yang kedua itu ada yang off, ada yang on. Yang off itu sumber tegangan yang ke-1. Jadi di rangkaian yang selanjutnya ini sumber tegangan satunya saya hilangin karena kan off ya, keadaan mati. Dan sumber tegangan yang kedua saya hidupkan, jadi nggak saya hilangin. Oke. Nah, yang ketiga itu kebalikannya. V1-nya itu saya on-kan, di sini bisa dilihat. V2-nya saya off-kan. Maka ketika kita jalankan, mendapatkan hasilnya seperti berikut. Nah, hasilnya ini teman-teman catat ke tabel. Ya, di situ kan ada arus ya. Arus itu dengan satuan miliampere, teman-teman catat. Jadi untuk rangkaian V1 dengan keadaan on dan V2 dengan keadaan on, itu arusnya mendapatkan hasil 3,705 miliampere. Ya. Ini rangkaian ini semua teman-teman screenshot, teman-teman lampirkan ke laporan nanti. Nanti saya kasih contohnya. Lalu masukin juga nilai untuk tegangannya. Ini untuk rangkaian yang dua-dua on. Jadi dua tegangan itu sama-sama on. Lalu di sini hanya cuman V2-nya aja yang on, yang aktif. Lalu yang terakhir hanya V1-nya yang aktif. Oke. Dan untuk resistor ini sama semua ya. Ikutin aja sesuai dengan modul, atau bisa dilihat di sini, teman-teman bisa screenshot. R1-nya 2,2 kilo ohm, R2-nya itu 4,7 kilo ohm, R3-nya 1 kilo ohm, dan R4-nya 1 kilo ohm. Oke? Gampang ya, ini yang rangkaian 5 nggak perlu hitung-hitungan, jadi
teman-teman tinggal masukin aja datanya yang hasil dari EWB. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oke, enggak. Kecilin. Nah, nih, coba. Bentar. Oke. Tapi kalian tetap, walaupun kalian screenshot, kalian tetap buat di EWB ya. Jadi jangan hasil screenshotan saya. Kalian masukin ke laporan, jangan. Oke? Iya bang. Oke. Ya bang. Terus kasih penjelasan juga kan di jurnal modulnya ada tulisannya nih, bandingkan hasil penjumlahan superposisi sumber yang aktif hanya satu dengan hasil pengukuran langsung jika kedua sumber diaktifkan pada saat bersamaan. Jelaskan analisis Anda. Jadi teman-teman bisa menganalisis nih gitu. Apa bedanya nilai dari kedua tegangannya hidup dan salah satunya mati gitu. Apa yang bisa bikin beda rangkaian ini tersebut itu hasilnya beda mulai dari tegangan sama arusnya. Oke, itu ya. Ini saya lanjut. Ini udah 21.15. Saya lanjut aja ke rangkaian ke-6. Nah, rangkaian 6 seperti ini. Ya kan? Mungkin saya zoom sekali lagi. Nah. Oke. Untuk rangkaian yang terakhir yaitu teorema substitusi. Di sini kita sama-sama menggunakan dua tegangan. Cuman teman-teman bisa lihat di jurnalnya, itu rangkaian yang pertama di mana tegangan keduanya itu off dan digantikan resistor R4 sebesar 1 kilo ohm. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari modul gitu ya. Jadi dari modul diketahui kalau rangkaian yang pertama itu R4-nya 1 kilo ohm. Selanjutnya untuk yang kedua, di mana tegangan satunya itu on dan tegangan duanya itu on, maka bisa dilihat ya, R4-nya itu dihilangin. Jadi resistornya itu dihilangin, diganti dengan tegangan 2. Nah, besarnya tegangan ini bisa teman-teman lihat. Jadi tegangan 1 itu 14 volt, dan tegangan 2-nya itu 1,2 volt. Nah, ntar dimasukin aja nih, jadi tinggal di running. Nah, hasilnya ini dimasukin aja ke dalam tabel. Dari seharusnya di sini ada ampere meter ya, satu di sini. Bisa saya buat. Jadi di sini ntar nanti teman-teman buat arus yang pertama di sini itu dimasukin ke tabel, terus arus yang kedua di sini masukin ke tabel, lalu yang terakhir untuk tegangannya yang ini masukin ke tabel. Nah, ini tinggal tambahin ampere meter aja di atas. Ini nggak perlu pakai hitungan, jadi tinggal dimasukin aja. Sorry, ini lupa saya masukin. Meternya. Nah, ambilan nih. Oke. Ntar datanya dimasukin ke tabel aja. Oke, ada yang ingin tanyakan yang rangkaian 6 ini? Ngerti lah ya.
Jadi saya ulangin untuk untuk rangkaian ke-6 itu yang pertama V1-nya untuk tegangan pertama itu dengan keadaan aktif, lalu tegangan keduanya itu keadaan off dan digantikan resistor sebanyak 1 kilo ohm, resistor 4. Lalu untuk yang kedua itu tegangan satunya sebesar 14 volt dan tegangan keduanya sebesar 1,2 volt. Nah, hasilnya ini, ampermeter ini dan voltmeter dimasukin ke tabel yang ada di jurnal. Oke, bisa ya? Ada yang ingin tanyakan? Dua 2120 ntar saya mau share screen laporan ya, contoh laporannya. Ya, kenapa? Hmm. Oh, ntar kita balik lagi ke tabel ini. Oke. Yang beda bagian apa ini siapa? Oke. Oh, untuk resistor sama tegangan 0,2. Tegangannya? Iya, 15 volt. Bedanya itu di nilainya apa di bagian positif nilainya? Yang di voltmeter itu berapa nilainya? 7048. Oh, yang di ampermeter? Satuannya? Oh, satunya. Bentar-bentar ya. Oke, bentar, sorry. Jadi sebenarnya ini bisa beda sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ngerangkainya itu nggak sesuai gitu. Cuman Wildan, kamu bisa share screen nggak? Mungkin bisa saya lihat dulu ya. Coba share screen Wildan. Kayaknya ngebug itu sih. Kayaknya Wildan. Oke, nah jadi sebenarnya kalau untuk nilai itu nggak akan pernah beda sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya beda, coba bisa di aplikasinya itu bisa di-minimize sama maximize ulang kayak seperti saya lakukan. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri? Karena saya mau share screen contoh laporan ya. Mungkin kalian bingung gitu ya hasil laporannya gimana, Bang. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada, silakan ditanyakan.
Sepertinya aman, Bang. Oke. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi terakhir sih. Jadi praktikum prodi itu beda banget sama praktikum TPB yang teman-teman udah lalui gitu. Di prodi itu biasa timeline-nya itu lebih cepat gitu ya. Yang dulu TPB itu seminggu gitu misalnya. Di prodi itu bisa 2 hari gitu. Nah, makanya kenapa kalian terkaget-kaget ya mendengar deadline 2 hari. Saya punya pengalaman dulu itu di angkatan saya ya, itu kami di asprak sempet sama dosen dan ketika kita minta tambahan waktu, itu malah dipercepat gitu, jadi 1 hari gitu. Cuman untungnya kita mohon-mohon buat jangan dipercepat, ya tetap di 2 hari. Makanya, ya ini alhamdulillahnya lah, istilahnya teman-teman, masih bisa kita handle agar teman-teman juga nggak kaget untuk ke depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh dari hasil laporan praktikum. Oke, untuk hasil laporan praktikum itu template-nya udah ada di GCR, jadi teman-teman bisa akses aja. Ya. Nah, jadi seperti inilah laporannya. Jadi di atas ada modul 1 pengenalan simulasi ya, sesuai dengan modul 1 itu membahas tentang apa. Terus ada nama kalian lengkap di atas ini, ngikuti template aja itu yang di GCR, lalu ada NIM, ada foto kalian, karena ini hasil laporannya berbentuk jurnal gitu. Lalu ada tulisan asistennya, ya. Tulis asisten dengan nama lengkap. Jadi nama lengkap saya tuh bukan Muhammad Janatias aja, tapi teman-teman bisa baca di sini. Itu nama saya. Cuman kalau untuk kayak TP atau PT itu teman-teman buat tulis aja Muhammad Janatias saja nggak apa-apa. Kalau untuk laporan teman-teman bisa buat nama lengkap dari aspraknya. Lalu buat tanggal percobaan. Nah, tanggal percobaan ini tanggal untuk teman-teman praktikum. Jadi kan praktikum ini tanggal 1 Desember ya, 2022. Nah, teman-teman buat di sini 01 12 2022. Lalu kode prodinya, kode matkulnya itu apa? Anda ada di GCR juga, ada dikasih tahu. Dan di bawahnya tulis ini, Laboratorium Dasar Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Sistem Bisnis ITERA. Lalu masuk ke abstrak, ini please banget di abstrak ini teman-teman parafrase sesuai dengan bahasa teman-teman, jangan ada yang sama. Jangan ada yang sama, please banget. Untuk abstrak itu teman-teman bisa menggunakan bahasa sendiri lah istilahnya. Boleh teman-teman ngelihat satu sama lain, tapi mohon banget di parafrase karena takutnya itu bakal dicek juga sama dosen dan akhirnya teman-teman bisa mengalami ngulang matkul ya. Lalu selanjutnya ada pendahuluan, jadi jelasin ini pakai bahasa teman-teman. Terus ada studi pustaka. Studi pustaka ini berisikan terkait materi yang yang sedang dibahas itu. Kan ini tentang pengenalan simulasi ya. Jadi ada voltmeter, ada ampermeter, masukin juga gambar-gambarnya, serta di gambar itu teman-teman masukin caption gambarnya seperti ini. Jadi ada gambar 1 voltmeter, gambar 2 rangkaian paralel seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, kalau voltmeter itu dirangkai secara paralel seperti gambar berikut. Ini rangkaian, ini resistor, dan ini voltmeternya. Oke, teman-teman buat studi pustakanya. Lalu ada metodologi. Metodologi ini struktur teman-teman, bukan struktur sih, proses kejadian praktikum sih jatuhnya. Jadi metodologi ini lebih ke
teman-teman cara ngebuat rangkaian secara online gitu. Mulai dari install EWB-nya, membuat rangkaian, lalu menghitung data, dan menulis hasil data di lapangan praktikum. Itu metodologi yang teman-teman berlangsung gitu di praktikum kali ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kan ada pembahasan tentang rangkaian ke-1 ya. Masukin gambar-gambarnya. Ini teman-teman boleh sama kalau yang ini karena ini ngikuti modul sih sebenarnya. Masukin semuanya yang ada di modul ke tahap metodologi. Nah, di sini tuh ada hasil analisis. Ya, hasil dan analisis dimasukin nilai-nilainya ke tabel-tabel berikut gitu. Ini kan. Nah, nanti yang tadi Vmax sama VFF-nya itu saya kasih tahu lewat perwakilan aja dari kelas RA ya. Nah, setelah teman-teman buat tabel, misalnya tabel rangkaian ke-1, teman-teman di bawahnya langsung menganalisa hasil dari tabelnya tersebut gitu. Seperti ini. Lalu tabel 2, teman-teman buat masukin juga tabel 2, analisiskan tabelnya, tabel 3, tabel 4, ya, terus tabel 5, tabel 6. Nah, ketika 6 tabel udah dimasukin, lalu udah dianalisis, tulis, dan analisis ini kalau bisa menggunakan bahasa teman-teman ya, karena analisis ini nggak mungkin sama gitu loh satu orang sama orang lain gitu. Karena analisa ini berdasarkan dari implementasi atau representasi teman-teman memahami data tersebut. Lalu ada kesimpulan praktikum kali ini apa yang teman-teman dapatkan. Lalu ada biografi penulis, ini biografi teman-teman sendiri, ya, dimasukin. Lalu ada daftar pustaka. Daftar pustaka saya minta itu ada 10 daftar pustaka. Jadi nggak kurang, nggak lebih, harus 10. Dan cari daftar pustaka itu yang benar-benar kayak jurnal gitu ya. Jangan di web-web seperti itu, jangan. Kayak di Tokopedia. Di Wikipedia, di Wikipedia, itu jangan diambil, terus sebisa mungkin jurnal, ya benar-benar jurnal gitu. Teman-teman masukin aja. Ini udah tau lah ya cara masukin jurnal ini kayak gimana, belajar bahasa Indonesia juga di TPB, masukinnya. Nah, terus yang terakhir ini ada lampiran. Nah, lampiran ini yang saya bilang, jadi setiap rangkaian itu screenshot, ditulis pengukuran arus DC misalnya nih, rangkaian 1. Kan di tabel 1 itu ada ngukur manual kan, nulisnya manual. Nah, teman-teman buat di kertas HPS, itu ditulis pengukurannya seperti ini. Nih, kalau teman-teman mau lihat nih, rumusnya buat cari manual seperti ini. Ini benar-benar cari manual ya, sesuai dengan jurnal yang disuruh dimasukin. Lalu yang kedua sama juga masukin gambar gelombangnya seperti ini. Gambar gelombangnya masukin juga, ini gelombang untuk frekuensi 1 kHz, gelombang untuk frekuensi 2 kHz itu seperti apa gambarnya, frekuensi 3 kHz seperti apa gambarnya, 4 kHz seperti apa gambarnya, dan 5 kHz. Di sini ada perhitungannya, nanti saya kasih lah ya. Untuk nyari VPP, Vmax sama VFF-nya itu ada rumusnya. Nanti saya kasih perwakilan dari kalian. Oke, terus ada pengukuran frekuensi. Ini lebih dari 2130 sih sebenarnya, cuman saya bahas saja biar habis karena ini terakhir banget. Oke, untuk ini rangkaian 3-nya di screenshot semua, hasil osiloskopnya, gambar gelombangnya, dimasukin juga captionnya kayak function generator
250 Hz seperti ini gambarnya. Lalu ya ini rumusnya nanti saya kasih ke perwakilan. Nanti saya bilang untuk nyari sudut fasanya tuh seperti apa nanti saya kasih. Nah ini untuk beda fasa, rangkaian keempat, ada perhitungannya juga. Nanti saya kasih perwakilan dari kalian. Oke? Nah ini untuk teorema superposisi yang tadi, yang ada 3 rangkaian, ada rangkaian ini yang 6, substitusi, yang dimana tegangan satunya on dan tegangan duanya off. Dan yang satu lagi tegangan satunya on dan tegangan keduanya on. Oke, kalau yang rangkaian 5 sama rangkaian 6 ini nggak perlu ada hitungan, tinggal dimasukin aja ke double datanya. Oke, ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri? Boleh. Apa tuh pertanyaan? Bang, izin bertanya Bang. Ya, kenapa? Apa namanya, kan tadi logbook itu kan satu kelompok satu. Ya. Nah, terus kalau misalkan yang HTS itu buat perhitungan yang ada di logbook itu berarti sifatnya itu individu ya Bang, yang buat perhitungan? Kalau perhitungan seperti ini saya buat kelompok aja. Jadi satu kelompok itu mungkin nguploadnya sama gitu ya. Sama kalau untuk perhitungan. Oh, berarti jadi satu kelompok itu satu logbook sama satu perhitungan gitu ya Bang? Satu perhitungan. Sama satu sama satu ini rangkaian juga, kalau supaya teman-teman nggak terlalu susah ya. Jadi bisa satu rangkaian, jadi ini satu kelompok nih, misalnya ada yang bagian ngurusin rangkaian, ada bagian ngurusin perhitungan, ada bagian ngurusin logbook, tapi tetap untuk laporan praktikum itu individual. Jadi gitu, karena perhitungan sama rangkaian ini bakal sama semua gitu kan, satu kelompok. Dan kalau bisa yang nulis perhitungan ini ganti-gantian ya orangnya. Jadi modul 1 nih siapa, modul kedua siapa perhitungannya. Jadi semua kebagian. Oke, ada yang ingin tanyakan? Berbeda. Logbook itu beda. Logbook itu sebenarnya kalau di praktikum prodi itu lebih ke kejadian praktikum gitu. Jadi teman-teman nanti nulis jam segini ngapain, jam segini ngapain gitu. Ada contohnya kan di GCR, nah itu kayak gitulah. Nah karena logbook itu satu kelompok, jadi semua nama kelompok ada di situ dan semua tanda tangan ada di situ. Jadi tanda tangan sebelah kiri di pojok kiri atas, namanya pojok kanan atas. Gitu. Ya, bawahnya ada nama asprak dan sip-nya gitu. Sip. Ada lagi yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri? Izin bertanya Bang. Iya, kenapa? Yang logbook di GCR kan Bang ada ditulisnya juga itu tabel sama gambarnya. Jadi kalau misalnya logbook kami ini ke-6 tabel itu ditulis juga di logbook. Iya. Tulis di logbook. Baik Bang, terima kasih Bang. Ya. Makanya yang saya bilang itu ya kerja timnya lah gitu kan. Kalau misalnya memang mau kerjanya dewean, mungkin satu modul ini siapa yang ngerjain tergantian gitu kan. Jadi jangan itu aja mulu orangnya. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Bang, izin konfirmasi untuk masalah terkait absen, Bang. Absen. Oh ya, absen tadi baru ada info nih. Sebenarnya absen udah ditutup dan nggak bisa dibuka lagi ternyata. Cuman karena absensi itu berapa persen ya? 10% ya? Jadi mungkin jadi pelajaran aja ya, absensi kali ini mungkin nggak terabsensi. Cuman kalau untuk laporan masih saya terima, laporan notebook dan lain-lain masih saya terima. Karena absensi nggak saya yang megang gitu, beda orang lagi. Karena absensi juga nggak terlalu besar persennya, mungkin
Gak terlalu masalah lah kamu masih hilang 1 pertemuan ini absensi. Untuk selanjutnya saya mau konfirmasi ke yang buat absensi buat lebih diperbesar lagi size pengumpulannya, size pengumpulan screenshotnya agar nanti teman-teman bisa lebih leluasa buat presensi. Oke? Jadi Ingin bertanya, oke, buat yang kenapa? logbook itu ditulisnya di kertas double folio kan ya Bang? Iya, double folio. Ditulis dengan yang rapih dan menggunakan pena Ya, biru. baik. Oke. Teman-teman tahu nggak kenapa praktikum itu menggunakan pena biru? Ada yang tahu nggak kenapa menggunakan pena biru? Biar nggak dikira fotokopian, Bang. Iya benar, sebenarnya biar nggak dikira fotokopian. Karena kalau dari dulu ya, apalagi praktikum luring, praktikum offline itu kalau misalnya menggunakan warna hitam, kalau bisa difotokopi itu ketahuan gitu kan. Tapi nggak tutup kemungkinan juga sih. Sekarang kan ada printer yang bisa nyetak warna kan. Sebenarnya sama aja. Cuman ya itulah asal muasal kenapa pena biru. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi sebelum kita akhiri? Jadi tahulah ya sekarang buat laporannya seperti ini. Jangan lupa juga ada nomor di bawahnya nih. Di bawah laporan itu ada footer di mana ada tulisannya nomor sama tulisannya nih, laporan praktikum laboratorium dasar elektronika ITER. Ada nomor-nomornya. Oke. Mungkin sudah cukup ya pertemuan kali ini. Kita udah kelebihan 11 menit dari target di awal. Karena itu mungkin sebelum saya akhiri, teman-teman bisa on cam dulu buat screenshot terakhir sebelum penutupan. Ntar kalau masih ada yang bingung, silahkan tanyain aja ya ke saya, perwakilan dari setiap kelompok. Oke, saya screenshot, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Mungkin segitu dulu pertemuan praktikum kita kali ini, modul 1, PTT 1. Mudah-mudahan teman-teman lancar menjalankan laporan praktikumnya dan jangan ada yang terlambat. Kalau misalnya ada apapun masalahnya gitu ya terkait praktikum, silakan PC saya aja ya, PC saya aja. Oke, untuk itu mungkin bisa saya akhiri karena udah malam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Masih Bang.